Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtala bihi ba'dhan nas wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada malam hari ini akan membahas tema besar yang akan berseri. Ini satu buku yang isinya tentang bagaimana kita bisa mencintai Allah. Buku yang tebalnya seperti ini, nah insya Allah kita akan kaji buku itu. Fokus buku itu lebih bagaimana kita mengenal cinta Allah sehingga nanti kita jatuh cinta kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, cinta adalah perasaan yang genuine yang ada di dalam diri kita. Makanya sebenarnya semua kita itu jago mencintai, betul? Cuma apa yang dicintai itu yang perlu kita. Kalau mencintai itu sudah genuine ada di dalam diri kita, perasaan kita, kecenderungan kita kepada orang, benda, hobi, itu sudah genuine ada di dalam diri kita. Cinta mancing, betul ada nggak ya? Jadi bang Toy nggak pulang-pulang. Cinta makan kuliner, mau digang, genggong, didatengin. Jadi cinta itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Dan apabila cinta itu telah menguasai hati kita, maka dampaknya, pengaruhnya itu tampak sekali. Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, maka akan dampaknya itu kelihatan. Misalkan adalah kita sering mengingat-ingat orang yang kita cintai, kemudian kita rindu untuk berjumpa dengannya, betul kan? Pasti itu. Dan pengen berduaan dengannya. Biasanya kalau kita jatuh cinta kepada tokoh misalkan, moto aja, Bapak saya berdua dulu moto deh, nanti Bapak aja kan biar. Betul nggak? Pengen berdua, karena senang suka sama orang itu, bahagia dekat dengannya, marah karenanya, cemburu karenanya, mendekat kepada siapapun yang dicintai oleh kekasih kita, menjauhi siapapun yang dibenci oleh orang yang kita cintai, mentaatinya dengan bahagia, berkorban demi dia, bahkan bahagia menerima hadiah sekecil apapun hadiah dari orang itu, betul? Bukan hadiahnya, tapi siapa yang ngasih hadiah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana kalau kita jatuh cinta kepada Allah? Kira-kira ada nggak perasaan itu? Saya tanya bapak-bapak, cinta nggak sama Allah? Cinta nggak? Pertanyaannya, yang dampak-dampaknya tadi ada nggak sama kita? Kita sering nggak mengingat nama Allah? Zikir pagi sore dipraktekkan nggak? Nah ini kan, bahagia nggak dekat sama Allah? Setiap malam tahajud nggak? Bersegera nggak untuk mentaatinya? Apakah kita marah
disebabkan oleh urusannya tentang Allah atau bukan? Apakah kita gembira dengan pemberiannya? Apakah kita mengorbankan yang termurah maupun yang mahal untuknya? Padahal tadi kalau saya tanya, cinta nggak sama Allah? Jawabannya cinta. Tapi ternyata tanda-tanda tadi, dampak-dampak tadi ternyata tidak terlihat. Kita kalau sholat pengen cepat selesai, betul kan? Zikir juga nggak nikmat, tidak bersegera untuk mentaatinya. Ada apa ini? Jawabannya adalah karena cinta kita kepada Allah belum menjadi sesuatu yang menguasai hati kita. Jadi cinta itu belum dominan di hati kita. Ini yang pertama sebabnya. Ada cinta yang lain selain Allah yang lebih besar. Padahal gak usah kita mengatakan bahwa kita hapus cinta kita kepada yang lain. Cukuplah bahwa cinta Allah di dalam hati kita lebih besar, maka dampak-dampak tadi pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan pelan-pelan, jadi mohon agak konsentrasi. Mungkin belum terasa tema ini penting karena kita baru mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Ayat 165. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih mencintai Allah dari segalanya. Dia cinta istri, cinta anak, cinta harta, tetapi dia lebih mencintai Allah dibandingkan semua itu. Maka kalau dampak-dampak tadi sering mengingatnya, bahagia beribadah kepadanya, mampu berkorban yang termurah maupun yang belum ada, itu tanda bahwa cinta kita kepada selain Allah lebih besar daripada kepada Allah. Ada hadis Pak yang menarik. Kenapa tema ini penting? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini alasan mengapa tema ini saya angkat. Sebenarnya tema ini saya angkat, mohon maaf, saya kepengen menjadi apa yang diceritakan di buku ini. Mudah-mudahan ini menjadi energi besar, sehingga karena keinginan ini saya pun menyampaikannya dengan penuh energi dan penuh semangat. Karena saya bukan cuma ingin menyampaikan, saya menginginkan apa yang diceritakan di buku ini ada pada saya. Mudah-mudahan ada pada kita semuanya. Amin. Jadi kita bareng-bareng ini. Dengarkan hadisnya Pak. Betapa menariknya hadis ini. Salafun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal, siapa yang ada padanya 3 ini, maka dia akan mencicipi manisnya iman. Apa Pak? Manisnya iman. Oh, berarti iman itu ada rasa manisnya dong. Karena orang Pak, ada orang yang tahu iman tapi tidak nyicipin iman. Betul kan? Bapak tahu nggak uang 1 miliar? Saya cuma tanya tahu nggak? Tahu nggak? Tapi nggak ngerasain punya uang. Tahu sih, apalagi teller nih, tahu nih, ngitung dulu miliar dia itu. Pertanyaannya, dia merasakan punya uang 1 triliun ya? Kalau tahu itu Pak cuma peta Pak. Tahu itu kan peta. Peta itu kan pengetahuan. Jalan kanan, jalan kiri kan gitu. Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman. Itu peta Pak. Mau kayak apa peta itu, terus destinasinya lengkap,
fasilitas di peta itu lengkap, tapi kalau kita tidak tinggal dan merasakan di istana itu, apa gunanya? Betul nggak? Halo? Bapak punya Google Map nggak? Punya. Bapak mau kemana sekarang? Ada nggak di Google Map? Ada nggak? Cuma tahu iman mah gampang. Tahu pengetahuan hanya kertas, Pak. Tapi bagaimana kita, kalau dalam bahasa saya ini, ilmu ngalamin. Ilmu apa? Ini paling cepat Pak menaikkan iman itu ilmu ngalamin. Tahu gak ilmu ngalamin? Iya, langsung mengalami peristiwa itu. Bukan tahu keutamaan sholat malam, tapi ngalamin sholat malam. Karena ada sesuatu Pak yang tidak bisa kita ketahui rasanya kecuali nyicipin. Contohnya durian. Apa Pak? Coba bule kita ceritain. Di Indonesia itu ada buah yang namanya durian. Kayak apa durian? Kata bule itu ada durinya di luar. Aromanya wangi, harum. Pas dibuka ada yang kuning, ada yang putih, ya kan gitu kan? Teksturnya begini, rasanya begini. Kita udah berbusa-busa menjelaskan tentang durian tadi. Pertanyaannya adalah dia tahu nggak rasa durian nggak? Halo? Tahu nggak rasa durian tadi? Kita udah pakai kamus bahasa Inggris banyak untuk mendefinisikan durian. Dia nggak mudeng, nggak ngerti itu. Gimana cara cepat dia bisa tahu durian Pak? Belah durian. Oh begini tuh. Nah, ada 3 hal di mana kita akan merasakan. Oh ini yang paling penting itu merasakan. Kadang-kadang Pak orang yang ngerasain itu, kalau orang berilmu belum tentu ngerasain Pak. Tapi orang ngerasain, dia otomatis tahu. Tapi kadang-kadang dia menjelaskannya kepada orang susah. Contohnya, siapa yang di sini udah ngerasain sholat jamaah itu nikmat rasanya karena belum ngerasain sholat jamaah nikmat belum ngerasain. Oh masih suka sholat jamaah kalau belum ngerasain. Tapi karena mungkin dia tidak belajar tentang bagaimana keutamaan sholat jamaah, ketika menjelaskan kepada orang dia nggak tahu. Paling-paling dia bilang sholat jamaah itu pokoknya mantep deh gitu. Maksudnya mantep itu bagaimana? Gak bisa jelasin. Tapi dia tahu. Nah, 3 hal yang ketika ada pada orang itu, maka dia akan mencicipi dan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, ini bicara cinta nih, lebih dia cintai dari selainnya. Nanti mudah-mudahan waktu kita cukup. Isya jam berapa hari ini? 12 ya. Kita nanti akan bicara buah langsung. Mudah-mudahan 1 atau 2 poin tentang buah cinta ini yang dahsyat, apalagi di saat seperti ini Pak. Di saat musim seperti ini, tema ini sangat penting. Yang kedua, ini berarti yang pertama sudah menjadi untuk tema kita hari ini. Yang kedua adalah ketika seseorang mencintai orang lain, tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi cinta karena Allah. Yang ketiga, ketika dia benci kepada kekafiran, sebagaimana dia benci jika dia dilemparkan ke dalam api neraka. 3 ini, yang 1 poin ini yang menjadi tema kita, yaitu Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segalanya. Kalau buku ini sukses kita praktekkan, mudah-mudahan kita mencicipi manisnya iman itu. Amin. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Cinta adalah salah satu bentuk interaksi kita dengan Allah. Jadi kita itu hubungan dengan Allah itu ada beberapa perasaan, Pak. Takut, ada takut, betul nggak? Ada harap, ada apa? Cinta juga. Ketiga ini nggak bisa dipisahkan, tapi kita hanya akan fokus berbicara tentang cinta. Karena gini, Bang, kalau orang berharap, pasti dia mengharapkan yang dia cintai kan, kembalinya ke cinta lagi. Orang takut, dia lari dari yang ditakuti untuk mendapatkan yang dia apa? Yang cintai, kembalinya ke cinta lagi. Jadi cinta itu induk. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa faktor yang akan betul-betul mempengaruhi cinta kita kepada Allah? Jawabannya adalah ma'rifah, mengenal Allah. Nanti mengenal apanya? Mengenal cinta Allah kepada kita. Ini buku ini isinya begitu. Bagaimana kok bisa hati kita ini dipenuhi oleh cinta kepada Allah sehingga kita merasakan manisnya iman? Kalau udah merasakan manisnya iman, Pak, betah baca Quran, betah zikir, betah sholat malam, betah melakukan ketaatan, bahagia. Bagaimana caranya bisa tumbuh itu? Jawabannya kita harus mengenal cintanya Allah kepada kita. Sebenarnya jawabannya mengenal Allah, gitu ya. Tetapi karena konteks kita adalah cinta, mengenal cinta Allah kepada kita, itu. Maka apabila pengenalan kita tentang Allah makin bertambah, maka akan bertambah juga jatuh cintanya kita kepada Allah. Makin bodoh kita tentang Allah, makin kita berat di dalam mentaati Allah. Makin kita meremehkan Allah. Jadi pangkalnya itu adalah ma'rifatullah. Makanya syahadat itu, Pak, pintu masuk kita menuju Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu bicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, tidak ada makanan pokok bagi hati dan jiwa selain mengenal Allah. Jadi ternyata makanan pokok hati, kan tubuh kita ini ada makanan pokoknya, Pak. Kalau kita nggak suplai, nggak kasih makanan bagi tubuh kita, ini akan lemah. Hati kita juga demikian ini. Apa sih gizi pokoknya, makanan pokoknya, makanan intinya? Jawabannya adalah mengenal Allah. Khususnya yang akan kita kaji dalam buku ini, mengenal cinta Allah kepada kita. Maka hati kita ini akan kuat ketika kita mengenal bagaimana Allah mencintai kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi mengenal yang akan kita bahas ini bukan cuma mengenal yang membuat pengenalan yang mengajak bicara akal. Coba kalau saya tanya, Pak, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Itu namanya pengenalan akal. Jadi logis. Tetapi yang akan diajak mengenal ini bukan cuma akal kita, tapi hati kita, Pak. Karena dengan akal kita tahu, dengan hati kita mencintai. Betul atau tidak nih? Halo? Makanya kalau kita anak kita ajak bicara akalnya toh, dia biasa tidak taat kepada kita. Tapi kalau anak itu kita sentuh hatinya sebelum akalnya, maka itu yang akan membuat anak kita jatuh cinta kepada kita. Kebanyakan kita ingin menguasai pikiran anak sebelum hatinya. Padahal yang terbaik adalah menguasai hatinya sebelum
pikirannya. Makanya anak jajan yuk, mau beli apa? Habis itu baru disuruh deh. Mau nggak dia? Mau nggak? Anak saya itu yang di pesantren kan sekitar 6-7 juz hafalnya. Saya bilang begini sama dia, kalau nanti sudah hafal Quran, hadiahnya umroh. Saya bilang gitu. Duitnya ada nggak? Belum ada sekarang. Hadiahnya umroh. Kenapa saya ingin merebut hatinya? Orang itu cinta kepada orang yang memberikan hadiah. Tahadu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kita ini sudah berhenti memberi hadiah sama istri, sehingga istri cintanya nggak begitu tambah dengan kita. Istri pun sering udah berhenti memberikan hadiah kepada suami. Maka ternyata kita itu suka sama hadiah. Dapat gaji dengan dapat hadiah, mana yang lebih membahagiakan kita? Bos kita kan ngasih gaji itu, tapi di luar gaji dia ngirim parcel, mana yang membahagiakan kita? Kenapa? Kalau gaji kita merasa berhak, gua udah kerja di sini, emang gua kerja di sini wajar lah gua dapat sesuatu yang kita anggap wajar, itu tidak kita hargai. Tapi kalau hadiah, orang itu perhatian banget sih yang ngumpul. Ini yang mungkin dan jamaah sekalian nanti masuk. Nah, jadi kita akan mengajak semua jamaah termasuk saya ini mengajak bicara akal kita dan hati kita. Plus sambil berjalannya kajian ini, kita harus mengokohkan cinta ini dalam hati kita dengan apa? Dengan beramal soleh, dengan melakukan ketaatan. Akal kita disuplai, hati kita juga disentuh, terus kita melakukan ketaatan, maka semakin kokohlah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buku ini dahsyatnya. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita langsung, sebelum itu saya ingin meringkas sedikit pembukaan. Jadi sebenarnya bentuk hubungan kita kepada Allah itu bukan cuma cinta, takut, terus apa lagi? Harap, terus cinta. Tapi kita cuma akan membahas cinta, bukan takut dan harap. Ya. Mari kita ungkapkan perkataan Ibnu Athaillah sebelum kita masuk ke buah. Kita akan berbicara buah dulu. Biasanya orang emang untungnya buat apa gitu secara ini. Makanya kita bicara buah dulu biar menarik. Emang untungnya apa bicara tentang cinta Allah? Nah itu kita akan bicarakan. Tapi sebelum itu, karena bentuk hubungan kita kepada Allah itu bukan cuma cinta, takut dan harap, saya mau kasih quotes-nya Ibnu Athaillah. Idza aradta ayyan fatiha laka babar raja fashhad ma minhu ilaika. Apabila engkau ingin dibuka pintu raja, pintu harap, harapanmu itu besar, maka caranya adalah saksikanlah apa yang datang dari Allah untukmu, apa yang Allah berikan untukmu. Kalau engkau ingin pintu harap itu lebar, lapang, hidupmu penuh harapan, maka saksikanlah, lihatlah apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Kira-kira kalau kita melihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita, rasanya kita optimis nggak? Optimis nggak? Ada nggak pemberiannya sebesar pemberian Allah? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan tidak ada satupun orang yang mampu memberi sebagaimana Allah memberi. Yang orang lain bisa ngasih duit sama kita bisa, tapi orang tidak bisa ngasih sehat. Yang bisa ngasih sehat siapa? Orang bisa ngasih jabatan ke kita, Pak,
tapi orang gak bisa ngasih anak kepada kita. Setuju nih? Halo? Bisa ngasih rumah sama kita, tapi gak bisa ngasih tidur kepada kita. Makanya kalau ada yang tidur di pengajian, ya Allah, ini luar biasa. Ini, jadi kalau mau terbuka pintu harap, pintu cinta, saksikanlah, perhatikanlah apa yang telah Allah berikan untuk. Tetapi jika ingin terbuka rasa takut, pintu takut ingin lebar, sehingga kita jauh dari maksiat, karena takut ini besar di hati kita, maka hendaklah engkau saksikan apa yang telah kau lakukan untuk Allah, apa yang telah kau persembahkan untuk Allah. Kalau kita melihat bagaimana ibadah kita, bagaimana kelakuan kita, kita bandingkan dengan pemberian Allah, maka takutlah kita. Betul nggak? Betul atau tidak? Semangat nih saya hari ini. Habis disuting kan? Dan pada kajian perdana untuk tema ini, kita akan ingin babul roja, babul hub, pintu harap, pintu cinta ini kita ingin buka lebar-lebarnya. Sepertinya kita memang lebih membutuhkan harap itu di saat-saat seperti ini, betul kan? Kalau takut kayak kita cukup. Betul atau tidak? Berapa tahun kita takut? 2 tahun ya? 3 tahun. Oke. Nah, jamaah sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta ini menguasai sebagian besar hati kita, maka akan tumbuh perilaku-perilaku, amalan-amalan. Dan ternyata ada berbagai macam amal, berbagai macam perilaku yang tidak akan didapat buahnya kecuali melalui pohon cinta. Betul ya? Jadi pohon cinta ini mengeluarkan buah-buah yang buah-buah ini sulit didapat dari pohon-pohon yang lain. Dari pohon takut susah, harus dari pohon cinta itu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kita belum masuk ke buah poin-poinnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Faman la yuhibbu syai' la yumkinu an yuhibbu taqarruba ilaihi." Siapa yang tidak mencintai sesuatu, maka dia tidak akan mencintai apapun yang mendekatkan dia pada sesuatu itu. Nyambung gak nih? Siapa yang tidak mencintai sesuatu, maka dia tidak akan mencintai apapun yang mendekatkan, menyampaikan dia pada sesuatu itu. Betul gak nih? Karena kecintaan kita kepada sarana itu mengikuti kecintaan kita pada tujuan. Udah nyambung kan ya? Nyambung atau jangan sambung? Harus rata-rata mikir ini. Sama-sama, ini ngaku aja deh ya. Kita cinta sama Allah, maka akibatnya apapun yang bisa menyampaikan kita kepada Allah kita cintai. Betul kan? Tapi kalau kita tidak cinta kepada Allah, maka kita tidak akan mencintai apapun yang menyampaikan kita kepada Allah. Itu penjelasannya seperti itu. Siapa yang tidak mencintai sesuatu, maka dia tidak akan mencintai apapun yang mendekatkan dia pada sesuatu itu. Saya cinta kepada Pak Agus misalkan.
Maka segala sesuatu yang akan mendekatkan saya sama Pak Agus, itu saya akan lakukan. Saya sukai. Betul kan? Pak Agus sukanya apa sih? Saya juga suka juga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bicara buah. Biasanya buah itu di akhir, di beberapa. Kalau tidak, nanti di mana iman? Kalau orang yang beriman itu lebih mencintai Allah dari segalanya. Mari kita simak penjelasan tentang buahnya. Orang yang jatuh cinta kepada Allah, dia akan ridho dengan ketetapan dan takdir Allah. Kalau orang jatuh cinta, kalau dia mengenal cinta Allah, siapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Halo? Allah. Siapa yang Maha memberi rezeki? Allah. Siapa yang Maha memberikan keselamatan kepada kita? Siapa yang Maha menjaga kita? Siapa yang memberikan rasa aman ke dalam hati kita? Begitu cintanya Allah kepada kita, ketika kita meyakini Allah itu sangat mencintai kita, maka apa yang akan terjadi? Kita akan ridho bahwa apa yang diinginkan oleh yang sangat mencintai saya nggak mungkin kecuali kebaikan. Karena yang menimpakan ini adalah zat yang paling mencintai saya. Ibu kita saja tidak mungkin sengaja dia ingin menimpakan keburukan sama kita, betul? Betul atau tidak? Maka kita yakin nggak mungkin ibu ini jahat sama saya. Dia memberi saya keadaan seperti ini, nggak mungkin jahat. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah tidaklah menciptakan hamba untuk menyiksanya. Bahkan Allah menciptakan manusia ini, Pak, satu-satunya yang diciptakan oleh Allah, Allah sebut dengan tangannya, itu cuma manusia, Pak. Allah tidak pernah mengatakan aku menciptakan malaikat dengan tanganku, aku menciptakan jin dengan tanganku. Hanya manusia yang Allah mengatakan aku ciptakan manusia itu dengan tanganku. Dan Allah memuliakan manusia itu atas seluruh makhluknya, betul atau tidak? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk masuk surga. Kira-kira kalau ibu kepengen kita masuk surga atau kepengen kita masuk neraka? Ibu kita, ayah kita, kepengen kita masuk surga atau kepengen masuk neraka? Kalau ayah ibu kita kepengennya kita masuk surga, tidak mungkin sang pencipta itu menginginkan kita masuk neraka. Tidak mungkin, Pak. Yang masuk neraka itu yang memang ogah doang, ogah masuk surga. Jadi Allah ingin kita masuk surga atau masuk neraka? Nah, karena itu setiap takdir yang Allah tetapkan untuk kita, Pak, sebenarnya adalah cara Allah menyiapkan kita agar kita masuk surga. Ah, sudah nyambung? Sudah nyambung? Jalannya sudah nyambung? Maka dapat musibah, dapat cobaan hidup, ini sebenarnya adalah alat Allah untuk mengingatkan hambanya akan tujuan dia diciptakan di dunia ini. Kalau bukan karena musibah,
kita lalai dari tujuan hidup kita. Lihat aja, COVID sekian tahun Pak, tidak memperbanyak orang rajin ke masjid. Mungkin kalau kemarin 2 tahun, 3 tahun karena memang kita dibatasi. Tapi setelah reda begini, bahkan yang ada sebagian orang yang tadinya rajin ke masjid udah gak ke masjid lagi. Tapi ke pasar masih. Kayaknya ada di masjid doang, di 19 itu nya dia begitu. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan, Allah ingin mengingatkan dengan musibah dunia ini bahwa dunia ini bukan negeri abadi. Makanya dikasih musibah, gunung meletus, gempa di mana-mana, banjir, longsor. Lihat kerusakan-kerusakan itu. Allah ingin mengatakan dunia itu bukan negeri tempat tinggal. Adam itu keluar dari surga, itu musibah. Apa Pak? Itu ibarat penjajah yang mengusir Nabi Adam dari surga. Iblis menjajah, keluar kamu dari surga. Makanya Nabi Adam itu ketika turun menangis Pak. Cucunya betah di dunia. Padahal kenapa kita dari surga dulu baru ke dunia ini? Agar rindu ke kampung halaman kita. Coba kalau kita dulu gak pernah di surga, gak pernah punya kampung, rindu pulang kampung. Halo? Lagian surga itu kalau langsung dikasih Pak, semua yang gratisan biasanya gak terasa nilainya. Betul atau tidak? Tapi ketika kita masuk surga, alhamdulillah, untung saya dulu rajin ke masjid, alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka seluruh takdir-takdir yang Allah timpakan kepada kita, musibah, ujian hidup adalah alat untuk mengembalikan kita kepada Allah sebelum waktunya berakhir. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 84, wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un. Kami beri azab kepada mereka agar mereka kembali. Dalam surah As-Sajdah ayat 21, wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Akan kami siksa manusia itu dengan siksaan di dunia sebelum di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka musibah, ujian itu cara Allah mengembalikan kita ke jalan yang benar, karena jalan yang benar ini yang membuat kita masuk surga yang telah disediakan oleh Allah. Emang sih kalau kita lihat satunya pakai mobil, satunya jalan kaki, kita kepengen yang mana? Pakai mobil tuh. Tapi kita nggak tahu yang pakai mobil ini bakalan masuk jurang sebentar lagi. Tapi yang jalan kaki ini udah panas, nggak pakai alas kaki lagi. Ujungnya dia nanti akan masuk sebuah istana. Kira-kira setelah kita tahu ujungnya, kita pilih yang mana? Jadi penderitaan hidup, kesulitan hidup, sebenarnya cara Allah melayakkan kita untuk bertempat di surga, karena Allah menciptakan kita untuk surga. Nyambung nih? Itu lahir dari apa? Allah itu maha sayang. Allah itu lebih sayang dari ayah ibu saya. Berarti Allah kepengen dong masukin saya ke surga. Nah, kenapa ditimpakan ujian berat? Oh, karena Allah pengen masukin kamu ke surga. Karena kalau kamu dikasih nikmat terus, kamu jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya masuk neraka. Udah mulai nyambung ya? Jadi ridho nggak dengan takdir? Ridho nggak? Ujian hidup, musibah adalah alat-alat Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari Muslim disebutkan
Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamdin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syauqah yushabuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa capek, sakit, khawatir, sedih sampai duri yang terinjak, kecuali itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dosa di dunia ini tidak diampuni, kira-kira langsung masuk surga atau tidak? Hah? Kalau dosa tidak diampuni di dunia, berarti kita masuk neraka terlebih dahulu. Terkadang istighfar kita tidak terlalu banyak, terkadang istighfar kita tidak terlalu sungguh-sungguh. Maka Allah mendatangkan ujian hidup, musibah hidup untuk menggugurkan dosa-dosa kita, agar nanti setelah kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan bersih, dosa kita telah dihapus oleh musibah-musibah itu semuanya. Jadi bagaimana kira-kira ketika melihat musibah, oh Allah sedang menghapus dosa saya, gimana rasanya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau seandainya Bapak sekarang punya uang 1 triliun, kira-kira jam segini ada di mana? Jam segini ada di mana? Kira-kira masih mau ngaji nggak? Rumahnya masih di sini nggak kira-kira? Berarti ada orang yang dilapangkan rezekinya, ada orang yang disempitkan. Lapang sempit itu dengan hikmah. Si bulan ini kalau aku lapangkan, ajar ke masjidnya. Makanya kita temuin ada orang yang ke masjidnya kalau lagi gak lapang. Kalau lagi banyak masalah kelihatan di masjid. Masalahnya selesai, nggak nongol lagi. Ada nggak di situ? Di sini ada nggak yang begitu? Pokoknya ciri khasnya tuh ada di masjid pasti lagi banyak masalah. Itu biasanya kalau doa nangis-nangis sampai temannya nyolek. Gua tahu lu lagi ada masalah. Kalau lu nangis soalnya tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah lapangkan rezeki itu buat semua hamba, maka hamba ini akan melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah memberikan rezeki dengan takaran yang pas buat setiap orang. Hujan aja Pak, kalau terlalu lebat, apa yang akan terjadi? Maka kalau nggak siap nampung, apa yang akan terjadi? Ada orang yang hatinya tidak siap nampung rezeki Allah, yang ketika dia diberikan menjadi bahaya buat dia. Udah azan ya? Maka di dalam hadis sahih disebutkan, Innallaha la yahmi 'abdahu al-mu'min min ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'am wasyaraba takhafuna 'alaihi. Sungguhnya Allah menghindarkan dunia ini dari diberikan kepada sebagian orang mukmin karena Allah mencintainya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian menghalangi makanan dan minuman tertentu untuk orang-orang yang dia cintai karena makanan minuman ini bisa membahayakan kesehatannya. Halo, jangan ibu kita pengen makan yang ikan asin, jangan. Kenapa? Tensinya naik nanti. Betul kan? Jadi ibunya sayur bening. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah azan belum? Nah, makna-makna yang tadi, bagaimana kita akhirnya ridho dengan takdir tadi?
Karena kita memahami takdir itu dari zat yang mencintai kita, zat yang ingin memasukkan kita ke surga, zat yang ingin mengampuni dosa-dosa kita, zat yang ingin melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Ibaratnya begini Pak, diamputasi demi menyelamatkan seluruh anggota tubuh yang lain. Kita diamputasi dari kenikmatan dunia sebagian itu, supaya kamu selamat secara keseluruhan di surga Allah. Nah ini akan terjadi Pak kalau kita memahami cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa diberikan usia yang panjang dan penuh dengan keberkahan, agar kita bisa menyelesaikan tema ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.